komen. Bab 151. Tolong bunuh aku. Panjang. Kawasaki Raitie berkata lemah. Dia memohon tanpa martabat. Chen Ye menatap Kawasaki Raitie dari ketinggian, dengan tangan di belakang punggungnya, dan suara acuh tak acuh terdengar, membunuhmu? Ketika orang-orangku memohon belas kasihan padamu, apakah kamu setuju? Mendengar kalimat ini, Kawasaki Raitie tiba-tiba teringat adegan di grup Tiansheng, dia menjadi gila. Pada awalnya, dia hanya menghancurkan sekelompok orang dan menghapus tangan dan kaki beberapa orang. Tapi Anda adalah siksaan yang sebenarnya. Bahkan prajurit terkuat dari Martial Emperor Society tidak tahan. Setan. Bagaimana bisa ada iblis seperti itu di Huaxia? Dia tidak lagi peduli tentang segalanya, dan meraung, anak laki-laki Huaxia, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku hantu. Segera setelah aku mati, Tuan Kitano, Kaisar Wu dari Kekaisaran Matahari Besar pasti akan menemukanmu dan membunuhmu. Kamu sepenuhnya. Apakah kamu masih ingin menjadi hantu? Chen Ye tersenyum dingin, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri, dan hari ini, aku akan menghancurkan jiwamu. Kata-kata itu jatuh, Chen Ye menjepit jarinya, dan mengarahkan jarinya ke alis Kawasaki Raitie. Pupil Kawasaki Raitie terus membesar, dia bisa merasakan jiwanya seolah-olah dihancurkan oleh kekuatan, dan ketakutan dari kedalaman kegelapan menyelimutinya. Sangat menyakitkan, tersiksa. Dia jatuh ke tanah, tidak tahu hidup atau matinya. Setelah Chen Ye menyelesaikan semua ini, dia berjalan menuju Lu Zewen dengan santai. Lu Zewen benar-benar menyaksikan seluruh proses, dia hanya orang biasa, dia belum pernah melihat cara membunuh yang begitu menakutkan. Dia melihat sekeliling, dan di seluruh suite hotel, tidak ada seorang pun yang hidup kecuali dirinya sendiri. Eksistensi macam apa pria ini? Memasuki grup Tiansheng, dia samar-samar tahu bahwa pria ini adalah jurumudi di belakang grup, dengan kontak dan sumber daya yang sangat kaya. Bahkan bosnya, Shen Haihua, sangat menghormati. Dia awalnya berpikir bahwa pria ini hanyalah tuan muda dari keluarga Jiang Cheng. Tapi siapa sangka orang ini benar-benar iblis. Tubuhnya gemetar, dia basah kuyup, dan dia menangis. Saat itu, ada ledakan keras. Tubuh Kawasaki Raitie benar-benar meledak. Tidak hanya itu, bayangan hitam benar-benar keluar dari tubuhnya, membentuk wajah dingin. Tua, tetapi dengan momentum yang tak terkalahkan. Chen Ye juga menemukan sesuatu, berbalik dan menatap wajah itu. Negara pulau benar-benar tahu teknik rahasia Cina semacam ini? Dia sedikit terkejut. Wajah itu melirik Chen Ye, dan tiba-tiba berkata, mengapa kamu ingin membunuh orang-orangku? Kamu juga menghancurkan jiwamu. Bukankah itu terlalu berlebihan? Suaranya tenang tetapi dengan sedikit kemarahan. Mata Chen Ye berkedip dingin, dan berkata, sudah berakhir. Hehe, apa kamu? Masyarakat Kaisar bela diri. Kitano Takeshi, kata Shadow dengan galak. Chen Ye tertegun, dan berkata dengan ringan, saya hanya mengatakan satu kalimat, jika orang-orang Anda berani melangkah ke Cina selama setengah langkah, saya akan melihat satu membunuh satu. Shadow ingin berbicara lagi, tetapi Chen Ye menjepit jarinya, dan sebuah rune emas muncul di antara jari-jarinya. Ditembak langsung pada bayangan. Bayangan itu tampaknya telah melihat sesuatu yang menakutkan dan ingin melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Itu terbakar di udara, dan ada suara melengking. Sangat menyedihkan. Pada saat yang sama, ada sebuah bangunan kuno di negara pulau, Istana Kaisar Yasukuni. Ini hampir merupakan tempat paling suci di negara kepulauan. Pada awal setiap tahun, banyak orang dari negara pulau akan berlutut di luar aula Kaisar dan mencari perlindungan Kaisar Wu. Para jenderal, pejabat, dan bahkan Perdana Menteri negara pulau tidak terkecuali. Disinilah kekuatan keyakinan yang tak terhitung jumlahnya. Di Istana Kaisar, seorang pria dengan kaki disilangkan sedang duduk di platform melingkar tengah, dan di sekelilingnya ada ratusan pria kuat berseragam seni bela diri menahan napas. Kekuatan hitam meluap dari tubuh mereka dan menuju ke arah pria di peron bundar. Kekuatan ini membuat maskulinitas platform bundar terus meningkat. Tiba-tiba, pria itu membuka matanya, dan sebuah tanda emas muncul di dahinya. Engah. Serangan balik yang sangat kuat membuatnya memuntahkan seteguk darah. Basis kultivasi jatuh kembali. Sangat lemah. Pembangkit tenaga listrik di sekitarnya terkejut. Menguasai. Guru. Ada apa denganmu? Kitano Takeshi menopang dirinya dan mengangkat kepalanya, matanya tertuju ke timur. Menggeram. Huaxia. Kenapa Huaxia lagi? Layar berubah, suite hotel. Chen Ye sudah datang ke Lu Zewen tanpa mengucapkan sepatah kata pun.
Lu Zewen panik, sekarang semua orang di ruangan itu sudah mati. Dia adalah satu-satunya yang tersisa. Jika Chen Ye ingin membunuhnya, dia tidak akan punya cara untuk melawan. Dia tidak tahan lagi dengan tekanan, dia memeluk kaki Chen Ye dan memohon belas kasihan. Tuan Ye, saya salah. Saya benar-benar tahu saya salah. Orang-orang Nusantara telah menyihir saya, dan aku sedang bernafsu. Mata ditutup. Tolong lepaskan aku. Aku akan bekerja keras di grup Tiansheng di masa depan, bahkan tanpa uang. Chen Ye tersenyum. Apakah kamu pikir kamu masih memenuhi syarat untuk masuk ke grup Tiansheng? Lu Zewen terkejut dan menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Tidak, tidak, tidak. Aku hanya ingin menebus diriku sendiri. Chen Ye menginjak kaki kanannya dan langsung mengguncang Lu Zewen. Tubuh bahkan mematahkan kaki meja kopi. Ledakan. Pendamaian? Mengapa kamu ingin menebusnya? Aku seharusnya tidak mencuri rahasia grup Tiansheng, kata Lu Zewen dengan gemetar. Aku seharusnya tidak mencuri rahasia grup Tiansheng, kata Lu Zewen dengan gemetar. Bagaimana kamu bisa menebus 10 nyawa ini? Chen Ye menggelengkan kepalanya, duduk di sofa, menyalakan sebatang rokok, dan berkata, rahasia grup Tiansheng itu sama sekali tidak berharga bagiku. Nilai sebenarnya adalah 10 nyawa. Bagaimana kamu bisa menebus 10 nyawa ini? Hidupmu bahkan lebih tidak berharga. Suara Chen Ye sangat dingin. Dia dilahirkan dalam pembantaian, dan fluktuasi semacam ini seharusnya tidak terjadi, tetapi melihat seseorang mati secara tragis untuk meninggalkan satu-satunya bukti baginya, kemarahan di hatinya hampir langsung mencapai puncak kepalanya. Chen Ye tidak berencana untuk membunuh Lu Zewen, itu terlalu murah untuknya. Dia ingin Lu Zewen menyaksikan kebangkitan grup Tiansheng. Dia ingin Lu Zewen menghadapi mata dendam anggota keluarga almarhum. Biarkan orang ini hidup dalam penyesalan dan depresi selamanya. Jika Lu Zewen tidak mengkhianati, dia, Chen Ye, dapat menjamin bahwa dalam 5 tahun, 3 kata Lu Zewen pasti akan ada di lingkaran atas Tiongkok. Sangat disayangkan bahwa dia membuat langkah yang salah, langkah demi langkah. Kemudian, Chen Ye memanggil Raja Nanjiang, Hotel Jiangcheng Gangri, Suite Presiden 1801, tangani itu. Ya, Tuan Aula. Chen Ye membawa dokumen itu kembali ke grup Tiansheng dan menemukan bahwa semua orang masih mendiskusikan rencana darurat di ruang konferensi. Dia melemparkan dokumen itu ke atas meja, sudah hampir selesai, semua orang kembali untuk beristirahat lebih awal. Ekspresi semua orang berubah, dan ketika mereka melihat dokumen di atas meja, mereka sangat terkejut. Sudah berapa lama? Tuan Ye benar-benar membawa dokumen itu kembali? Bahkan kantor polisi pun tidak diberitahu. Bagaimana dia melakukannya sendirian? Chen Ye tiba-tiba memikirkan sesuatu, mengangkat kepalanya, dan menyapu matanya di depan semua orang. Aura menakutkan menyelimuti penonton. Saya tidak mengizinkan siapapun melakukan apapun yang bertentangan dengan kepentingan grup Tiansheng. Jika ada, keluarlah sesegera mungkin. Jika tidak, begitu saya mengetahuinya, konsekuensinya akan sangat kejam. Ya, Tuan Ye. Bab 152. Sebuah Thompson. Ketika Sunny masuk ke dalam mobil, dia merasa ada yang salah dengan Chen Ye. Nafas pada dirinya tidak menyenangkan. Xiao Chenzi, karena saya di rumah, mari kita kesampingkan bisnis grup Tiansheng. Saya ingin membuat udang karang untuk Anda, tetapi sudah terlambat hari ini. Besok pagi, peri kecil ini akan menyiapkan nasi goreng telur super lezat untuk Anda. Mengapa? Contoh? Melihat Chen Ye tidak menjawab, Sunny berkata sambil tersenyum, apakah kamu merasa seperti ada gadis siput di dalam ruangan? Chen Ye memandang Sunny, tetapi sebagian besar permusuhan di tubuhnya menghilang. Mengapa kamu seorang gadis Tianluo? Kamu hanyalah Chang'e di bulan, tapi Chang'e jelas tidak sebaik kamu. Sunny mengangguk puas, mulut Xiaonzi sangat manis, dan Ben Gong sangat senang. Oke, Ben Gong akan mandi dan pergi tidur, mengapa kamu tidak berlutut? Chen Ye mengabaikan Sunny dan langsung pergi ke kamar mandi untuk mandi. Sedikit segar.
Setelah meninggalkan kamar mandi, dia mendengar suara pengering rambut dari kamar mandi lain, dan mengucapkan selamat malam dan kembali ke kamarnya. Tidak sampai 5 menit sebelum Chen Ye menutup matanya, berderit. Dengan suara, pintu terbuka. Sosok merah muda menyelinap diam-diam, melirik Chen Ye, dan mengangkat selimut, menutupinya sepenuhnya. Chen Ye secara alami tahu bahwa Sunny yang masuk. Biasanya gadis ini datang dengan selimut, tapi tidak hari ini. Chen Ye memikirkan sesuatu, dan tepat saat dia akan berbicara, Sunny menjulurkan kepalanya dan berkata dengan lembut, Chen Ye, aku akan memberitahumu sebuah rahasia, yang belum pernah kuberitahukan kepada siapapun sebelumnya. Untuk memberitahuku sebuah rahasia, oke? Tidak adil jika tidak. Chen Ye mengangguk, oke. Sunny duduk, memperlihatkan bagian atas tubuhnya. Tubuh bagian atasnya terbungkus t-shirt putih bersih, yang dengan sempurna menonjolkan dadanya yang penuh, dan perut bagian bawahnya sangat rata. Sangat menggoda. Sunny tiba-tiba bersandar di bahu Chen Ye, wajahnya memerah dan dia sangat imut. Dia mengambil beberapa napas dalam-dalam dan berkata, sebenarnya, aku menyukaimu. Aku tahu. Lalu apakah kamu tahu bahwa aku jatuh cinta padamu 5 tahun yang lalu, kata Sunny. Chen Ye sedikit terkejut dan menggelengkan kepalanya. Apakah kamu ingat kejadian 5 tahun yang lalu, saat kamu berdiri untukku, aku tidak bisa tidak jatuh cinta padamu, aku pikir itu hanya sedikit bantuan, tetapi ketika kamu menghilang, seluruh duniaku menjadi gila. Aku tahu bahwa aku sangat menyukaimu. Kemudian, saya tahu apa yang terjadi dalam keluarga Anda, dan saya sangat marah, tetapi kemampuan saya terlalu kecil dan terlalu kecil untuk mengubah apapun. Saya pikir saya tidak akan pernah melihat Anda lagi, tetapi saya tidak berharap Anda muncul lagi. Saya pernah bersumpah kepada Bodhisattva, jika suatu hari, Anda tiba-tiba muncul, saya akan memilih Anda tanpa ragu-ragu, saya ingin menjadi wanita Anda. Chen Ye sedikit tergerak dan ingin berbicara, tetapi Sunny mengulurkan tangannya dan memblokir mulut Chen Ye. Dengarkan aku. Hari-hari ini adalah hari-hari saya yang paling bahagia, saya suka rasa aman bahwa Anda ada di sini. Saya suka memanggil Anda Xiao Chenzi, dan saya suka memasak semua jenis makanan lezat untuk Anda sepanjang hari. Tapi semakin kuat kamu, semakin aku merasa tidak berarti, aku takut kamu akan meninggalkanku, dan aku bahkan lebih takut kamu tidak akan meremehkanku. Ada semakin banyak wanita hebat di sekitar Anda, dan saya takut suatu hari nanti, saya akan dibandingkan dengan mereka. Jadi saya ingin menjadi wanita pertama Anda sehingga Anda akan mengingat saya selama sisa hidup Anda. Chen Ye mengambil tangan Sunny, menyentuh rambutnya yang halus, dan memeluknya dalam pelukannya, dan berkata dengan sangat serius, tidak peduli berapa banyak wanita di sekitarku, aku memiliki salah satu dari kalian di hatiku. Posisi yang tidak dimiliki siapapun bisa menggantikan. Mata Sunny merah, dia menunggu jawaban ini. Dia melepaskan diri dari Chen Ye, melepas t-shirt di tubuhnya, dan sepasang dari mereka muncul, mengenai pandangan Chen Ye. Detik berikutnya, bibir merah Sunny langsung berciuman. Penyalahgunaan yang memanjakan. Chen Ye dengan lembut melilitkan ujung lidahnya, dan Sunny menerima cintanya dengan gemetar. Tubuh ciuman Sunny sedikit melunak, mengerang pelan. Keduanya berbaring, dan tangan besar Chen Ye naik ke montok yang menjulang tinggi, dan meremas dengan keras. Dan Sunny juga berinisiatif melepas pakaian Chen Ye, dan mengelus pangkal paha Chen Ye dengan kedua tangannya. Sesuaikan sanubari Anda. Cinta sedalam-dalamnya, tak mampu melepaskan diri. Selimutnya terangkat, dan sosok Sunny yang hampir sempurna dan bangga terungkap. Keinginan paling primitif Chen Ye benar-benar terangsang. Mata Sunny kabur, dia melirik Chen Ye, dan berkata dengan malu-malu, aku ingin. Chen Ye tidak tahan lagi, dia menegakkan tubuh, terbungkus kehangatan. Bunga plum merah cerah jatuh di tempat tidur. Segera seluruh ruangan dipenuhi dengan erangan dan benturan fisik. Musim semi ada di seluruh rumah. Pukul 10 pagi keesokan harinya. Chen Ye belum pernah tidur begitu nyenyak, dan makanan malam itu berlangsung hampir sampai jam 3 pagi. Dia membuka matanya dan menemukan bahwa jari-jari Sunny sedang mengotak-atik dada Chen Ye. Melihat Chen Ye bangun, Sunny menunjukkan senyum puas. Xiao Chenzi, aku terlambat bekerja, kamu harus bertanggung jawab.
Shen Haihua menelepon beberapa kali, dan aku menutup telepon. Kurasa dia akan marah. Chen Ye tersenyum, kamu adalah wanita Chen Ye ku sekarang, dan dia tidak berani marah. Sunny menyesap pipi Chen Ye, memikirkan sesuatu, dan bertanya, aku memberitahumu sebuah rahasia kemarin, dan kamu berjanji untuk memberitahuku sebuah rahasia, jangan tertipu. Apa yang ingin kamu ketahui? Chen Ye berkata dengan lembut. Sunny merenung selama beberapa detik, lalu menggelengkan kepalanya, kamu memiliki terlalu banyak rahasia, aku tidak tahu harus bertanya yang mana, kamu pilih. Chen Ye menyipitkan matanya dan berkata, kalau begitu izinkan saya memberitahu Anda di mana saja saya selama 5 tahun terakhir, oke? Sunny menjadi tertarik dan tiba-tiba duduk, tetapi mendapati bahwa dia tidak memiliki pakaian, dia sedikit pemalu, dan dia mundur. Baik. Momentum pada Chen Ye sedikit berubah, melihat burung-burung di luar jendela, dan berkata, 5 tahun yang lalu, saya jatuh ke Danau Dongqian dan diselamatkan oleh seorang lelaki tua yang membawa saya ke tempat bernama Kunlun Su. Kunlun Su? Di pegunungan Kunlun? Sunny memiringkan kepalanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Chen Ye mengangguk, pintu masuknya ada di kedalaman pegunungan Kunlun, di mana ada banyak orang kuat dan teknik sihir, dan hukum Tiongkok tidak berpengaruh di sana. Hanya ada satu aturan di sana yang lemah makan. Sunny mengedipkan mata besarnya yang indah, dia pikir Chen Ye bercanda, tetapi melihat tatapan serius pihak lain, itu tidak terlihat seperti itu. Kalau begitu, bisakah kamu membawaku untuk melihatnya nanti? Chen Ye terkejut, menatap Sunny dengan heran, lalu mengangguk dengan penuh semangat. Jika sebelumnya, Chen Ye tidak akan berani membawa Sunny ke pegunungan Kunlun, tapi sekarang, dia mengendalikan pemakaman reinkarnasi. Ada 100 kekuatan kuno yang berdiri di belakang mereka. Apa yang dia takuti? Bagaimana cahaya kunang-kunang bersaing dengan bulan yang cerah? Bagaimanapun, Chen Ye akan menjadi bulan yang cerah di atas langit, membenci semua makhluk hidup. Dan pembangkit tenaga listrik di sana hanya bisa dianggap sebagai cahaya kunang-kunang, menjadi foil.